Untuk sekarang, langsung saja kita menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan pertama di match yang pertama perbekas antara Alter Ego Esport versus Rebellion Zion. Yes, enjoy the game teman-teman semuanya. Dan langsung saja kita menuju ke in-game-nya. Di depan sana terlihat ada dua orang player dari Rebellion Zion yang langsung mengintip-ngintip apakah mereka bisa untuk mengganggu pergerakan dari Ami. Yang coba untuk mendapatkan purple buff-nya. Val mencoba memberikan pokingan damage di bagian depan, masih terlalu jauh sepertinya posisinya dan nggak akan bisa untuk di early game-nya mengganggu pergerakan dari Ami dengan akainya terlalu jauh. Dan sekarang Rasi Cena sudah mulai mengganggu pergerakan dari Val dan membuat dirinya harus backup, mundur teratur, nggak boleh terlalu maju lagi. Yap, Monster di bawah berhadapan langsung dengan Pakito. Sama-sama punya pattern farm ataupun wave menghilangkan wave minion cukup cepat, tapi Pakito jauh lebih unggul ya. Pakito itu hanya sekitar 1, 2, sampai 3 detikan wave minion hilang, dia hanya tinggal pergi dari area tersebut, dia bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di tengah Valentina dan juga Julian bisa dibilang sama-sama semi range. Mereka oke magical damage, tapi melee ya punya jarak tapi nggak terlalu jauh gitu. Punya jarak tapi nggak terlalu jauh. But now di bagian gold lane Raizel menerima banyak tekanan dari Rebellion Zion. Sementara di bagian bawah Dairen sudah hilang setengah HP bar-nya, tinggal menunggu sesaat. Tapi sekarang di bagian atas 4 member dari Rebellion Zion mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Raizel. Popo dan Kupa menjadi incaran Rebellion Zion, dimana harus sudah mulai berhati-hati juga mengingat dari segi draftnya untuk di arah early game ini sangat kuat banget Rebellion Zion. Meskipun kalau untuk di late game sih aku masih megang Alter Ego Esport. Yap. Oke, kita fokus lagi. Ini terlihat di area yang berbeda. Udah ada satu serangan dilakukan, di mana untuk kali ini Rafaelanya harus mundur sedikit. Tapi di dalam lerumputan udah ada Grok bertemu Power of Nether, Turtle Camp, presented by Lita. Sudah terlihat pula Turtle sudah memanggil-manggil siapapun pemain dari Alter Ego, pemain dari Rebellion Zion. Coba lihat dari baransnya dengan pasif big guy 25 ada di dalam tubuhnya, cukup tebal. Missile expert dikeluarkan, tapi untuk kali ini dari Turtle-nya berhasil mereka amankan dan Rebellion Zion mendapatkan objektif pertamanya. Yes, one last hit sebenarnya untuk seorang Ami, tapi mampu dihindari dengan adanya heavy spin yang dikeluarkan hanya untuk defensif saja, melarikan diri dari gencaran anak-anak Rebellion Zion yang mencoba untuk mendapatkan dirinya. But now, lagi dan lagi Raizel, Popo Kupanya terus dalam tekanan. Kita melihat pergerakan yang cukup bagus dari Hais untuk bisa memukul mundur seorang Popo dan Kupa dari Raizel. But now di bagian bawah XP lane-nya Dairen. Oke, masih coba dikejar begitu saja. Monster mengetahui meskipun dari segi clearing minion dia cukup jauh, tapi energi dikeluarkan di bagian depan sana. Holy Baptism dari seorang Val malah mendapatkan first blood presented by BCA untuk seorang Swallow di bagian atas ketika JHH terekspos posisinya dan nggak bisa lari kemana-mana lagi karena dari 3 member dari Rebellion Zion sudah mulai mendekat. Dan sekarang di bagian atas pressure lagi dan lagi. Oke, waduh, keluarkan dan langsung dari combo begitu saja oleh Bennett Face. Tapi sementara itu nggak bisa lari kemana-mana. Raizel ditumbangkan begitu saja di menit yang ketiga. Karena mau nggak mau ya ini pedang bermata dua banget untuk Alter Ego. Mereka punya Grok. Grok bukan hero yang ada di bagian belakang untuk bersembunyi agar dari ultimate-nya nggak bisa di-copy. Dia harus berada di bagian depan, tapi di saat dia berada di depan, ini impact ya. Iya, IMU langsung ngambil. IMU masih langsung amankan dan barusan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Popoli Kupanya tertabrak di bagian tengah, ada Chainsaw juga ada terlihat. Sementara itu head to head presented by Kode Shop antara Grok dan juga Rafaela. Masing-masing romer dengan tipikal yang cukup berbeda pula. Covering dan juga inisiasi. Oke, dan sepertinya covering dan inisiasi merupakan dua strategi yang digunakan oleh kedua belah tim. Berbeda sepertinya, tapi kalau dari segi team fight harusnya Rebellion Zion masih kuat ya. Karena mereka bawa Barat dan juga Rafaela yang bisa memberikan holy healing terus menerus dan membuat Baratnya semakin sustain. Gak ada instan juga kan? Gak ada instan damage yang bisa menghilangkan langsung Baratnya loh. Dari kedua belah tim juga gak punya instant burst damage sebenarnya kalau aku bisa bilang pribadi ya. Tapi sekali lagi, untuk sekarang sepertinya kita akan segera menyaksikan Turtle Camp presented by Lita yang sudah mulai hadir di bagian bawah. Di depan sana Rebellion Zion sudah mulai menguatkan setup-nya. Waduh, gak kena. Rasi Cena di bagian belakang tapi langsung jadi aman. Oh my god, Rasi yang mendapatkan Turtle Hebat. Now pertempuran terus berjalan dan gak bisa lari kemana-mana. Dairen terlalu dive in, terlalu jauh membuat dirinya terpick off oleh anak-anak dari Alter Ego Esport. Dan untuk saat ini Reset kembali gak mau terlalu komit kepada tim lawannya. Berawal dari satu pukulan yang miss tadi ya. Iya. Kayaknya kehabisan tenaga langsung tuh Pakito di situ tuh. Ngap langsung ngap, tapi udah ada flicker yang dikeluarkan. Bisakah kali ini Masyanya bertahan karena Masya masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi ternyata udah ada 2 bantuan sekaligus untuk langsung hadir membantu Beatrix. Masya kehilangan momentum, Masyanya menghilang. Power of Nether Retribution digunakan pula Baza dari barasnya.
Misil expert menarik lagi ke arah Grok, tapi Grok masih berhasil pergi karena tidak ada orang selain dari Barat untuk bisa melakukan sebuah team fight. Popolai Kupa kehilangan outer turret, ini udah ada satu miss game yang terjadi loh. Iya, karena kita tahu Popol Kupa ini adalah hero yang terkenal dengan gampang membongkar turret, tapi untuk saat ini dia yang malah tertekan, outer turretnya sudah hilang dan sekarang back to the game di mana Rasi mencoba untuk mendapatkan creep jungle-nya. Kalau dari early game harusnya ini masih Rebellion Zen yang memenangkan cukup jauh, tapi kalau di bawah late game pun mereka punya Masha yang bisa untuk mempick off hero-hero backliner dari Rebellion Zen. But now dari segi items ya kita lihat di mana Ryzel masih dengan Molten Essence-nya, belum ada Garden Helmet yang dia akan segera buat, masih cukup jauh juga. Melihat masih menit yang kelima, belum ada beberapa item yang sudah jadi dari kedua belah junglernya, masih dengan pattern yang sama, belum ada Garden Helmet. Itu bagus ya apa yang dibuat oleh Bedrick ya kan, select pad dulu lah. Iya. Tidaknya menahan dulu physical damage yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego, mengamankan dulu dirinya. Tadi sudah terlihat impactnya di saat dia lawan situation dengan Masha. Tapi sekarang Pakito dan Masha bertemu kembali, ada Akai bagian belakang. Akankah Akai memaksakan keadaan di mana dia akan masuk, tapi Heavy Spin mulai connect. Thunder Clap-nya dikeluarkan, tidak, karena hanya ada basic attack aja. Holy Baptist malah membalikkan keadaan dan mereka malah kehilangan langsung dari sisi Akainya, digigit oleh Popolai Kupa, tapi berhasil kabur dari area terbuka. Tidak, dan untuk kali ini Rafaela pun harus jauh di area tersebut dan wild charge dikeluarkan, menabrak langsung, tapi untuk kali ini Grok yang masih bisa bertahan. Oke, but now sudah Dairon seorang diri melawan 2 member, bahkan 3. Alter Ego Esports coba mendapatkan yang terkenal adalah Flicker yang dikeluarkan tepat waktu, nggak mau coba terlalu overcommit. Melihat beberapa skill dari JHH masih dalam cooldown, Dairon terlalu kuat sepertinya untuk jadi pick off sama 3 member dari Alter Ego Esports. Dapat now Heist mendapatkan outer turret di bagian mid, objektif yang sangat baik sekali. Rebellion Zen mendapatkan 4 turret dari Alter Ego Esports, di mana Alter Ego Esports belum bisa menghancurkan 1 turret pun dari Rebellion Zen. Alter Ego harus bisa mematangkan lagi kalkulasi yang mereka milikin sih. Entah itu kalkulasi dari pemanfaatan skillnya ataupun dari damage-nya. Tapi kalian juga di luar sana bisa memanfaatkan langsung nih. Nobar PPS sambil order grab diskon sampai dengan 50%. Ada QR code-nya, gunakan promonya grb.to/PPE. Karena itu 50% langsung. Tapi sekarang kita lihat di mana Suelo nggak bisa lari kemana-mana lagi, terkena Pokemon yang cukup sakit. But now dibaliskan keadaannya begitu saja karena ada killing spree didapatkan oleh seorang Dairon di bagian bawah. But Ami harus melarikan diri ke bagian belakang dengan heavy spin yang dia gunakan. Sementara Monster satu baris speed terakhir masih bisa survive. Benar-benar pressure dari Rebellion Zen yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 tambahan objektif turret di bagian bawah, sehingga sekarang keunggulan cukup jauh aku bisa bilang untuk anak-anak dari Rebellion Zen. Mereka unggul dari network yang 4.000 network dan juga 5 turret berbanding terbalik dengan Alter Ego yang belum bisa mendapatkan objektif turret sama sekali, Pak Bulu. Ini sulit sih, mau nggak mau damage yang mereka punya yang dimiliki oleh Alter Ego Esports harus diawalin lagi oleh Julian loh, karena kan setidaknya Julian mungkin yang bisa langsung nge-burst damage yang cukup banyak. Ya, dengan adanya chain enhance-nya lah, entah itu sword-nya lah. Hanya saja momentum untuk melakukan itu semua ini yang sangat-sangat sulit sekali. Sulit banget di mana mereka bisa mencoba untuk menguasai dari push-nya, malah mereka ditekan habis-habisan. Popolai Kupa juga satu tipikal marksman yang berbeda lagi dengan marksman yang lain. Ini sekarang dari Lord-nya pun sudah terlihat. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah langsung memanggil lagi siapapun pemain dari Alter Ego ataupun Rebellion Zen. Yes, but now 2 member dari Alter Ego Sports berada di bagian depan JHH. 2 bar SP terakhir. Ternyata di depan sana, oh my god, Dairon! Combo yang sangat baik menumbangkan Ryzel. Sementara harus reset kembali melihat meskipun adanya monster di bagian atas, 3 member saja dari Alter Ego Esports nggak cukup kuat untuk bisa melakukan kontes. Tapi apakah Rasi Cena bisa mendapatkan miracle moment? Tapi Dairon lagi dan lagi flicker, hampir mendapatkan dirinya tapi masih bisa survive ke bagian belakang. Dia kehilangan flicker dan wacat untuk defensif saja melarikan. Oh my god, Renner Tapati sedikit lagi bisa menumpang Rasi, tapi sayang sekali untuk saat ini masih bisa survive. Ini memang terhais-hais kita dibuat kayak begini nih ya. Hais banget. Hais, cuman barusan ada Pakito yang menjadi korban tabrak lari sepertinya ya. Dia kan numpang lewat tadi tuh wild charge tapi terkena karena Pakito, tapi Pakito juga udah mengeluarkan 1 flickernya guna untuk mendapatkan Julian, walaupun hasilnya belum ada, nggak masalah. Mereka masih belum kehilangan momentum total, mereka masih punya lotnya, mereka siap untuk menabrak masuk. Dengan lot yang pertama ini kemungkinan besar bisa aja mereka mendapatkan
satu best turret, entah itu di atas, di bawah ataupun di tengah. Nah udah cuan banget sih harusnya. Dia udah kuat banget karena masih unggul juga, tapi apa yang terjadi? Ami terlalu jauh terkena misil dari seorang Barats, membuat dirinya nggak bisa lari kemana-mana lagi. Bahkan pasif dari base turret di bagian bawah sudah mulai keluar. Lord mendekat ke bagian atas. Semua player dari Rebellion berkumpul di bagian tengah, tapi Dairen Nawa strike-nya malah disambut begitu saja. NSC yang shutdown. Diri seorang Dairen nggak bisa bertahan lagi. Dan sekarang Swelo mencoba wajah dikeluarkan, mendapatkan Razel. Sedikit saja SP terakhir dan langsung ditumbangkan begitu saja. Baik sekali pergerakan dari seorang Duel di depan sana, tapi sekarang Lord sudah mulai mendekat. Apakah 10 menit waktu yang dibutuhkan, sementara Mansar digocek. Flicker untuk melarikan diri dari seorang Hais. Hais masih survive ke bagian belakang dan reset kembali meskipun base turret di bagian atas sudah mulai hancur berkeping-keping. Dan sekarang Beatrix punya WON, menambah beban pikiran dari pemain alter ego lagi. Siapa yang akan nge-trigger dulu? Oke, untuk Masyanya bisa aja masuk. Tapi apabila dia pun masih menahan WON-nya dan dia masih bisa mendapatkan position yang baik, Masyanya akan mengantarkan dirinya loh. Strategi macam apa lagi yang harus dilakukan? Mereka mau mengeluarkan heavy spin, bisa dibalas dengan heavy spin. Mereka mau mengeluarkan wild charge, ini yang harus benar-benar mendadak. Karena itulah yang akan langsung memberikan efek stun mendadak yang memang bisa membuat mereka mendapatkan sedikit momentum, mendapatkan mereka sedikit waktu untuk bisa membalikkan keadaan. Ya cukup sulit mengingat dari Swelo ngambil IMU-nya ini ke arah wall charge terus, dan dia berani banget untuk buang flickernya ke bagian depan demi untuk mendapatkan Razel pada saat pertempuran terjadi. Tapi sekarang Ami headbutt untuk melarikan diri saja. Defensif dari seorang Ami melihat ada 4 member dari Rebellion Zion yang sudah mulai mendekat. Melihat di bagian bawah masih ada laju minion yang harus di-clear terlebih dahulu. Monster seorang diri meskipun ada Dairen di depan sana, tapi sepertinya Dairen seorang sih nggak bisa untuk menemukan monster. Tapi sekarang 4 member dari Alter Ego Sports sudah mulai menuju ke bagian depan. Dairen seorang diri saja, beberapa temannya masih cukup jauh, dan sepertinya inner turret di bagian atas masih bisa dilindungi dengan clearing minion yang dilakukan oleh seorang Dairen. Dan yang pasti membuat Rebellion Zion mendapatkan waktunya lagi untuk lebih mengamankan semak-semak di dekat Lord, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan kedatangan Lord yang kedua di menit yang ke-12. Yep, mereka sepertinya ingin mendapatkan satu quantity terlebih dahulu untuk mengurangi siapapun player yang memiliki Revelation. Tapi dari Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series pun sudah terlihat, sudah standby, dan mereka sudah open terhadap Lord tersebut. Akai berusaha untuk bisa masuk, ada lagi body slam, headbutt belum terlihat. Namun untuk kali ini dari Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Revelation, di mana heavy spell sudah dikeluarkan pula. Mereka pun harus melakukan sebuah defensif karena Rebellion Zion punya advantage lebih untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang mereka miliki. Yes, karena dari Alter Ego Sports sudah kehilangan 2 base turretnya, mengingat Lord yang kedua ini akan menjadi ancaman baru lagi. NSC sebelum tepat sasaran, Swelo masih bisa menghindarinya, tapi Emi 3 baris terakhir cukup untuk melarikan diri ke bagian belakang. Tapi semua lane-nya dikontrol dengan sangat baik oleh Rebellion Zion, dan Fearless gak punya takut terlalu di bagian depan. Ini dia Detonas kembali dapat 1 member, tapi di belakang Raisa lagi-lagi terpick off 2 member. Sepertinya Alter Ego Esports dalam bahaya, mengingat Lord sudah mulai mendekat. Lord yang sudah enhance di menit ke-13 ini langsung menuju ke arah base-nya, dan sepertinya semua player dari Rebellion Zion mencoba mendapatkan di bagian bawah. Oh, didorong ke arah base, Flicker untuk melarikan diri ke bagian belakang. Dairen still survive, but now shutdown kepada seorang Hais. Gak bisa kemana-mana, masih bisa di defense kah? Alter Ego Esports mengeluarkan semua source skill yang dia miliki untuk bisa mempertahankan base-nya, tapi ternyata Alter